Sejarah pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Materi. Pengumpulan dan pembukuan Al-Quran. Al-Quran merupakan kumpulan firman yang diberikan Allah sebagai satu kesatuan kitab, sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat muslim. Menurut syariat Islam, kitab ini dinyatakan sebagai kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, selalu terjaga dari kesalahan dan merupakan tuntunan membantu ketakwaan manusia. Berikut adalah ilustrasi. Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Semua isi Al-Quran telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat. Kita lanjutkan materinya. Sejarah pembukuan Al-Quran. Setiap diturunkan ayat Al-Quran, Nabi selalu menyuruh menghafalnya dan menuliskannya di bebatuan, kulit binatang, pelepah kurma, dan lain sejenisnya, seperti benda-benda tipis yang dapat ditulisi. Dan pula Nabi menerangkan akan bagaimana ayat-ayat itu nantinya disusun dalam sebuah surat. Artinya, oleh Nabi diterangkan bagaimana ayat-ayat itu mesti disusun secara tertib urutan ayat-ayatnya. Di samping itu, Nabi juga membuat aturan, yaitu hanya Al-Quran sajalah yang diperbolehkan untuk ditulis dan melarang selainnya, termasuk hadis maupun. Hal ini bertujuan agar apa yang dituliskannya adalah betul-betul Al-Quran dan tidak tercampur adukan dengan yang hanya Al-Quran betul-betul terjamin kebumiannya. Nabi menganjurkan supaya Al-Quran itu dihafalkan di dalam dada masing-masing sahabat dan diwajibkan pula untuk dibaca pada setiap salat. Dengan jalan demikian itu, maka banyaklah para sahabat yang mampu menghafal Al-Quran. Surat yang satu macam dihafal oleh ribuan manusia, dan banyak yang mampu menghafal Al-Quran secara keseluruhan. Ilustrasinya. Tahap kedua, penulisan Al-Quran di masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sepeninggal Rasulullah SAW, kepemimpinan umat Islam diamanahkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar pun menunaikan amanah itu dengan terus menyebarkan dakwah Islam dan menjaga agama ini dari gerakan kaum murtad. Termasuk ketika Abu Bakar harus memupus gerakan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab dalam perang Yamamah. Dalam perang ini, banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur. Padahal selama ini mereka menjadi rujukan untuk mengetahui wahyu Al-Quran. Hal ini membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu resah. Ia khawatir Al-Quran akan lenyap seiring dengan banyaknya para penghafal yang gugur di medan jihad. Umar lalu menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menyarankan untuk mengumpulkan catatan-catatan wahyu Al-Quran yang masih terserak di tangan beberapa sahabat. Awalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu keberatan dengan usul Umar karena hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Allah melapangkan dada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menerima usul sahabatnya ini. Abu Bakar memanggil Zaid bin Sabit untuk menuliskan Al-Quran. Dalam pandangan Abu Bakar, Zaidlah paling berkompeten karena ia adalah orang terakhir yang memperlihatkan tulisan Al-Qur'annya kepada Rasulullah SAW. Kepada Zaid, Abu Bakar berkata, "Engkau adalah pemuda cerdas. Engkau juga adalah sekretaris wahyu bagi Rasulullah SAW. Maka carilah lembaran-lembaran Al-Quran lalu kumpulkanlah." Sama seperti Abu Bakar, Zaid awalnya terkejut dan merasa keberatan. Sebelum akhirnya Allah melapangkan dadanya dan memantapkan hatinya untuk menerima dan melaksanakan usul Abu Bakar ini. Zaid pun mulai mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran pada bebatuan pipih dan pelepah kurma, serta hafalan para sahabat lainnya. Ia begitu cermat dan teliti dalam mengumpulkan, mencocokkan hafalan yang dimilikinya dengan catatan yang ditulis sahabat lain. Ketelitian Zaid termasuk dalam soal ayat 128 surat At-Taubah. Ia yakin ayat itu ada, namun tidak menemukan pada catatan tertulis para sahabat. Sampai akhirnya menemukan ayat tersebut dicatat oleh Abu Huzaimah Al-Ansori. Abu Huzaimah Al-Ansori sendiri bukan sembarang sahabat.
kualitas periwayatannya diakui langsung oleh Nabi SAW. Sehingga jika sahabat lain harus mendatangkan 2 orang untuk persaksiannya, maka itu tidak berlaku untuk Abu Huzaimah Al-Ansari. Rasulullah SAW bersabda, jika Huzaimah seorang diri sudah bersaksi, maka itu sudah cukup. Rasulullah SAW menjadikan kesaksian 1 orang Abu Huzaimah setara dengan kesaksian 2 orang. Lembaran-lembaran Al-Quran yang telah dikumpulkan itu kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, disimpan oleh Umar bin Khattab. Dan setelah Umar wafat, disimpan oleh Hafsah, putri Umar bin Khattab. Terkait pengumpulan Al-Quran ini, Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang paling besar pahalanya terkait mushaf adalah Abu Bakar. Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Ia adalah orang pertama yang mengumpulkan kitab Allah. Tahap ketiga, penulisan Al-Quran di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hari berganti hari hingga kekhilafan Islam dipegang oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kekuasaan Islam makin luas. Saat itu, Al-Quran dibaca dalam 7 ragam bahasa atau dialek. Terjadilah perselisihan di beberapa wilayah karena berbeda cara membacanya. Seperti disinggung sebelumnya, setelah bermusyawarah dengan para sahabat senior lainnya, Utsman mengirim utusan untuk meminjam mushaf yang disimpan di rumah Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Selanjutnya, Utsman menunjuk 4 orang sahabat untuk menyalin mushaf dari Hafsah tersebut. 4 orang itu adalah Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Utsman meminta mereka menyalin ulang isi mushaf. Kepada mereka, Utsman berpesan jika terdapat perbedaan dialek, yang dijadikan acuan adalah dialek Quraisy. Sebab menurut Utsman, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Quraisy. Tim pun bekerja. Selain menyalin sesuai dengan dialek Quraisy, tim ini juga menggandakannya menjadi beberapa mushaf dan dikirim ke beberapa wilayah negeri. Di antaranya Mekah, Syam, Basrah, Kufah, Yaman, dan Madinah serta Mesir. Terkait jumlah salinan dan penyebarannya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebut digandakan menjadi 4, 5, hingga 7 salinan. Setelah itu, lembaran mushaf induk yang digunakan untuk menyalin dikembalikan kepada Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan semua mushaf yang ada sebelumnya dimusnahkan. Tinggallah mushaf Al-Quran yang telah ditulis oleh Zaid bin Sabit dan timnya. Mushaf yang telah memuat semua wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa meninggalkan 1 huruf pun darinya. Juga mushaf yang memiliki 1 bacaan saja, yaitu bacaan versi Quraisy. Semua proses penulisan Al-Quran di masa Utsman ini terjadi pada tahun 25 Hijriah. Menurut Syekh Manna Al-Qattan dalam buku Ulumul Quran, mushaf-mushaf yang ditulis semasa Utsman bin Affan saat ini tidak ada satu pun yang tersisa. Ibnu Katsir pernah melihat salah satu mushaf tersebut di Masjid Jami' Damaskus di Syam. Namun, konon mushaf Syam ini dibawa ke Inggris setelah disimpan para kaisar Rusia di perpustakaan Leningrad. Namun, ada pula yang mengatakan mushaf ini terbakar di Masjid Damaskus pada tahun 1310 Hijriah. Terlepas dari keterangan mana yang sahih, atas izin Allah, misi Utsman bin Affan telah selesai dengan sempurna. Mushaf Al-Quran telah digandakan dan dibaca oleh miliaran umat manusia hingga kini dengan bahasa yang satu. Terkait usaha Utsman ini, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Janganlah kalian mengatakan apapun tentang Utsman kecuali yang baik-baik saja. Demi Allah, apa yang ia lakukan terkait mushaf-mushaf itu telah melalui persetujuan di antara tokoh terkemuka di antara kami." Menurut Ali, semua orang harus disatukan di atas 1 mushaf, sehingga tidak ada lagi perpecahan dan perselisihan. Ibnu Jarir At-Tabari berkata, mengomentari langkah luar biasa Utsman ini. Menurutnya, Utsman bin Affan telah menyatukan kaum muslimin di atas 1 mushaf dan 1 dialek bahasa,
serta merobek mushaf-mushaf selain mushaf yang ia menyatukan umat di atasnya. Demikianlah cara Allah menepati janjinya untuk menjaga Al-Quran.